Bentar tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi saya kedua hari ini itu mengenai perilaku konsumen. Jadi kalau minggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana pengantar dari ekonomi agribisnis, bagaimana ekonomi agribisnis itu berkaitan dengan ekonomi pertanian, apa itu ilmu pertanian, apa itu ilmu agribisnis, dan beberapa istilah-istilah atau hal-hal yang perlu kita pahami di awal sebelum nanti kita masuk ke teori ekonomi mikro sebetulnya ya kalau dengan saya. Kalau yang Mala, Emma sama Mary dan Lia saya paham karena berasal dari program studi agribisnis. Kalau Pak Darwan asalnya dari S1 S2-nya dari mana, Pak? Izin Bu, sudah Terima kasih sampai. Bu. Sebelumnya saya kenalkan diri. Mohon maaf Bu, kemarin belum bisa ngikuti. Hari ini sudah siap mengikuti perkuliahan Ibu. Kenalkan, nama saya Darwan Agus. Saya tinggal di kilometer 7, tetangganya Bu Mary. Bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya saya S1-nya dari Stiper Farming Semarang. Kalau S2-nya saya di Oku Timur, Trisna Negara. Kalau prodinya apa, Pak? Sumber daya manusia, manajemen. Waktu S1 manajemen. Manajemen SDM. Kalau S1-nya saya pertanian, Bu. Pertaniannya jurusan apa? Agribisnis. S2-nya manajemen ya. Ya. Baik. Ini adalah materi kedua dari saya. Saya belum sempat masukkan materinya ke e-learning ya. Tapi untuk perkuliahan kedua ini nanti ada tugas Bapak Ibu, nanti silakan dikerjakan dan tugasnya disubmit ke e-learning. Kemudian untuk absensi itu sudah ada di e-learning, jadi Bapak Ibu silakan nanti mengisi daftar hadir di e-learning. Nah, ini adalah materi dari saya hari ini, perilaku konsumen, permintaan, penetapan harga produk agribisnis. Kenapa saya di awal agak strict dengan perkuliahan ekonomi agribisnis, karena yang akan dilahirkan itu adalah sarjana agribisnis, tetapi mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi itu hanya ini kayaknya, hanya ekonomi agribisnis, sehingga kami itu diminta untuk membuat mahasiswa paham kalau di S1 itu ada 2 mata kuliah, mikro makro, sekarang dijadiin 1. Nah, itu sebetulnya kami sebagai tenaga pengajar bebannya agak berat, apalagi ini di S3, sehingga tentu kami memerlukan kerjasama dari Bapak Ibu supaya nanti apa yang mau kami sampaikan itu bisa sampai dan Bapak Ibu memang betul-betul qualified untuk menguasai bidang ilmu ekonomi agribisnis, kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara perilaku konsumen, minggu lalu di awal saya sudah sampaikan bahwa ada konsumen, lalu ada produsen, dan juga ada distributor sebagai pelaku dalam kegiatan agribisnis. Nah, hari ini kita coba lihat konsumennya terlebih dahulu. Kenapa konsumen dulu yang dibahas? Karena kalau kita bicara teori ekonomi, konsumen ini menjadi penggerak sebetulnya. Jadi kalau kayak minggu lalu saya sampaikan, ketika kita dalam kondisi resesi, yang akan menjadi penggerak konsumen, penggerak pasar itu sebetulnya adalah konsumen. Bahkan kalau dalam teori wirausaha itu, kalau dulu teori wirausaha tradisional itu mengatakan bahwa kalau mau wirausaha itu yang penting punya bahan baku gitu ya. Jadi kalau saya punya bahan baku, saya punya perkebunan kelapa sawit, saya pasti bisa bikin pabrik minyak goreng misalnya gitu, karena basicnya itu adalah bahan baku. Tapi sekarang mindset dari kewirausahaan itu udah dibalik. Usaha itu bisa dibuka kalau konsumennya mau, kira-kira gitu. Jadi usaha itu dibentuk oleh konsumen. Jadi kita mau buka usaha tuh nggak bisa dilakukan tanpa kita tahu konsumen maunya apa, konsumen sukanya apa, kira-kira gitu. Jadi kenapa misalnya Unilever, kalau kita pergi ke supermarket, Bapak Ibu, misalnya nih kalau kita lihat produk sabun mandi gitu ya, itu kan ada yang cair, ada yang batangan. Kemudian dari yang
batangan tadi ada yang kecil, ada yang besar, yang cair tadi juga ada yang botol kecil, ada botol besar, itu baru ukuran. Kemudian dari sisi khasiat, ada yang pakai, mungkin ada yang pakai susu kambing, ada yang pakai apalagi madu, ada yang pakai bunga mawar, ada yang pakai korkoa, udah macam-macam gitu ya. Ditambahkan di dalam produk tersebut. Tapi kalau kita lihat belakangnya, siapa sih yang memproduksi? Yang memproduksi itu sama loh rata-rata, Unilever. Ya enggak? Kenapa sih Unilever harus sampai serepot itu? Kenapa Unilever tuh harus sampai bikin produk tuh sedemikian terdiversifikasinya? Sebetulnya itu lebih karena Unilever ingin memenuhi apa yang konsumen mau. Jadi karena itu apapun yang kita lakukan sebetulnya berawal dari konsumen. Jadi hari ini saya akan bahas perilaku konsumen, bagaimana nanti perilaku konsumen itu akan menurunkan kurva permintaan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu paham kurva permintaan itu sudutnya negatif, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari kok bisa negatif itu turunnya dari mana. Serta bagaimana harga itu ditetapkan dari sisi perilaku konsumen, jadi sisi penetapan harganya. Isi materi kita ada 4. Nanti yang pertama, kalau kita bicara teori konsumen, pertama yang akan kita pelajari adalah teori utilitas dan kepuasan, lalu maksimal utility, kepuasan maksimal, yang ketiga adalah keseimbangan konsumen, dan yang keempat adalah penentuan kurva permintaan. Kita lihat yang pertama, apa itu utilitas. Jadi kalau kita bicara konsumen, yang pertama kali konsumen pertimbangkan itu ketika ingin beli sesuatu adalah kepuasan yang dia dapat. Itu pasti. Ya, jadi utilitas itu adalah tingkat ya, jadi kepuasan. Jadi konsumen itu kalau dia mau beli sesuatu, yang dia pertimbangkan sebetulnya adalah kepuasan. Nah, dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi kelompok barang. Contohnya, seorang konsumen merasa lebih puas membeli 3 buah buku yang meja. Hal ini berarti bahwa buku memberikan utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan kemeja. Nah, jadi konsumen cenderung untuk membandingkan mana yang bisa memberikan kepuasan maksimal. Jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka sangat maksimal bila seseorang hanya akan mengkonsumsi barang-barang yang memberikan utilitas yang besar. Jadi kalau di dalam buku textbook itu dikatakan ada bundling of good, sekumpulan barang. Jika semua barang itu ada, maka pasti konsumen akan memilih barang mana yang dia konsumsi itu pasti barang yang akan memberikan dia kepuasan terbesar, kepuasan maksimal. Nah, kurva kalau kita bicara utilitas, maka secara ekonomi ada yang namanya kurva indifference. Mohon maaf, ini kelebihan. Kurva indifference. Ini materinya baru selesai. Kurva indifference. Kurva ini menunjukkan preferensi konsumen yang didasarkan kepada asumsi bahwa konsumen dapat memilih urutan-urutan alternatif yang dia sukai. Jadi misalnya ini kurva yang sebelah kiri ini adalah kurva indifferent ya. Kurva indifferent ini untuk 2 barang, yaitu barang X dan juga barang Y. Nah, ini adalah kurva indifference. Kurva indifference itu menunjukkan jumlah barang X dan barang Y yang bisa dibeli. Misalnya, di titik A, itu konsumen bisa membeli barang X sebesar X1 dan barang Y sebesar Y1. Lalu di titik B, konsumen bisa membeli barang X sebesar X2 dan barang Y sebesar Y2, dan di titik C, konsumen bisa membeli barang X3 dan Y3. Nah, maka apa yang akan jadi pertimbangan kita? Di sepanjang kurva, Bapak Ibu, kita kan tahu nih titik A, titik B, titik C ini kombinasi barangnya berbeda. Kalau di titik A itu Y1 lebih banyak, ya. Kalau di titik A itu yang lebih banyak Y1, karena Y1-nya segini, X1-nya segini. Tapi kalau di titik C itu justru X-nya yang lebih banyak, sementara Y-nya cuma segini. Tetapi kalau dia masih ada di sepanjang garis kurva indifferent yang sama, maka kepuasan di titik A, kepuasan di titik B, serta kepuasan di titik C itu sama. Kira-kira gitu.
Jadi kepuasan di A, di B, dan di C itu sama. Kalau misalnya nanti pendapatan konsumennya naik, maka kurva indifference-nya akan bergeser ke atas. Kalau dia bergeser ke atas karena peningkatan pendapatan, nanti akan ada kombinasi baru. Nah, kurva indifference 1 dan kurva indifference 2 itu jika dibandingkan, kepuasannya lebih tinggi yang 2 daripada yang 1, tingkat kepuasannya. Nah, ada beberapa asumsi dari kurva indifference. Yang pertama adalah opportunity cost dan harga. Jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka sangat rasional bila seseorang hanya akan mengkonsumsi barang-barang yang memiliki utilitas terbesar. Barang yang tidak dipilih berarti opportunity cost-nya, kira-kira gitu. Kemudian terkait dengan kurva indifference ada istilah rational behavior. Apa itu? Pertama, konsumen akan mengkonsumsi barang hanya jika utilitas mengkonsumsinya lebih besar daripada disutilitas yang diperolehnya. Disutilitas itu apa? Harga. Jadi konsumen itu pasti akan mau konsumsi barang kalau kepuasan yang dia peroleh itu lebih besar daripada pengorbanan dia untuk bayar sebesar harga, atau kita sebut dengan disutilitas. Yang kedua, lebih banyak itu lebih baik daripada sedikit. Itu ininya konsumen. Dan yang ketiga, keinginan konsumen atau manusia itu tidak terbatas. Keinginan konsumen atau manusia cenderung tidak terbatas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ketiga adalah preferensi. Apa itu preferensi? Seorang konsumen merasa lebih puas membeli 3 buah fiksi ilmiah jika dibandingkan dengan membeli sehelai kemeja. Artinya apa? Artinya utilitas dari beli buku itu lebih besar daripada kalau beli kemeja. Nah, kalau kita bicara kurva indifference, yang keempat yang akan jadi pertimbangan kita adalah budget constraint. Tentu kita nggak bisa mengkonsumsi begitu saja secara bebas, ya, tanpa ada kendala. Kendala kita itu apa? Constraint. Kendala itu constraint. Kendala kita itu apa? Kendala kita adalah anggaran. Jadi maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi oleh garis anggaran. Jadi tadi konsumen memang mau utilitas maksimal, tapi utilitas maksimal konsumen itu akan dibatasi oleh anggaran yang dia punya. Kemudian tujuan konsumen itu adalah maksimum utility. Tujuan konsumen adalah maksimum utility. Nah, apa karakteristik dari kurva indifference? Apa karakteristik dari kurva indifference? Yang pertama, menunjukkan kepuasan yang sama antara semua produk yang dikonsumsi. Tadi saya sudah sampaikan, di sepanjang kurva di indifference itu, selama kurvanya sama, maka kepuasan di sepanjang kurva itu sama. Kecuali kalau dia kurvanya geser ke atas atau geser ke bawah, baru nanti kepuasannya berubah. Yang kedua, preferensi konsumen itu biasanya bertingkat secara konsisten. Tadi, ketika ada peningkatan pendapatan, maka nanti utilitasnya naik. Kalau utilitasnya naik, preferensinya naik. Lalu, kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, dan kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Ciri-ciri kurva indifference, kalau tadi saya gambarkan kurva indifference-nya bentuknya seperti ini, ya ini kan bentuk kurva indifference tadi, maka apa yang bisa kita baca dari kurva ini? Pertama, dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi saya gambar kurvanya seperti ini, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Mempunyai slope negatif yang cembung ke arah origin. Cembung ke arah origin itu, ini cembung nih. Origin itu titik O-nya, dia cembung terhadap titik 0. Punya slope-nya negatif. Kenapa negatif? Awalnya dia di sini, X-nya, Y-nya di sini, X-nya di sini. Tapi kalau dia mau nambah X di sini, misalnya X-nya ditambah, Y-nya dikurangi, maka dia disebut slope-nya negatif. Yang kedua, yang ketiga, kurva indifferent itu nggak pernah berpotongan. Jadi kalau kurva indifferent itu tidak mungkin kurva indifferent-nya begini, kemudian ada satu lagi yang seperti ini, nggak mungkin. Jadi setiap konsumen kurva indifference-nya itu selalu bentuknya sama. Dia nggak bisa berpotongan. Kemudian kumpulan kurva indifference itu akan menjadi kurva indifferent maps. Kumpulan kurva indifference itu akan menjadi indifferent maps.
Ini adalah penjelasan yang tadi ya. Kurva yang mana yang memenuhi karakteristik kurva indifference kalau kita lihat. Mungkin siapa yang bisa bantu? Malah bisa bantu. Yang mana kalau dari ciri-ciri tadi yang bisa memenuhi kurva? Yang A atau yang B? Yang A, Bu. Yang A. Kenapa Yang A? Ya. Kenapa yang Karena tidak saling berpotongan, Bu. tidak berpotongan? Oke. Kalau kepuasan coba Lia kalau kepuasan di A dan C itu gimana situasinya? Kalau berdasarkan kurva itu, Bu, antara titik yang A dengan yang C itu sebenarnya tingkat kepuasannya terhadap X dan Y-nya itu sama, hanya berbeda pada jumlah antara X dan Y-nya. Misalnya kalau yang A itu dia X1 dan Y1, sedangkan kalau yang C itu antara X3 dan Y3. Oke. Bagaimana kondisi antara IC1 dan IC2? Mungkin Mary silakan. Antara IC1 dan IC2. IC1 dan IC2. Setiap pertambahan kepuasan, maka setiap pertambahan rupiah yang dikeluarkan dengan tingkat kepuasan, maka setiap pertambahan rupiah yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, maka akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi, Bu, lebih berbeda, maksudnya bergeser ke lebih besar kayak gitu. Kalau dibanding kalau IC1 sama IC2 itu mana yang kepuasannya lebih tinggi, Mary? Ya, IC2, Bu, kepuasannya. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi kalau dia terjadi perubahan pergeseran posisi, dia baru berubah utilitasnya. Mungkin Pak Darman, silakan Pak Darman, kenapa sih kurva yang B ini tidak memenuhi syarat kurva indifferent, Pak? Silakan Pak. Pak Darman ada? Ya, ada Bu. Ya, silakan Pak. Ya Bu, karena dia berpotongan antara IC1 dan IC2. Ya, jadi dia antara X dan Y-nya tidak seimbang. Ya, jadi kenapa kurvanya tidak boleh berpotongan? Tadi kan kita memahami bahwa di sepanjang kurva ini kepuasannya sama. Kemudian antara IC2 dengan IC1 itu tinggian IC2 kepuasannya gitu. Ketika dia berpotongan, maka akan ada satu titik di mana IC1 dan IC2 itu kepuasannya sama. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kurva indifferent itu nggak boleh berpotongan. Ya, karena kalau dia berpotongan berarti di titik ini antara dua kurva kepuasannya sama. Nah, itu ya. Sementara kalau dalam konsep teori dia makin tinggi posisi kurvanya, makin tinggi kepuasannya. Jadi terlanggar hipotesanya. Nah, ini mana yang lebih tinggi kepuasannya? Tadi sudah dibahas, yang lebih tinggi kepuasannya itu adalah yang U2. Ya, jadi dia lebih tinggi kepuasannya. Kemudian kita akan bicara maksimal utility. Tadi disampaikan bahwa konsumen manapun itu pasti ingin memaksimalkan kepuasan yang dia punya. Ya, kalau kita ingin memaksimalkan utility, ini sebetulnya ada rumus. Kenapa jadi miring? Kita lurusin dulu. Oke. Nah, ini misalnya kuantitas barang. Pada saat mengkonsumsi 1, utility-nya 30. Pada saat mengkonsumsi 2, utility-nya 55. Maka marginal utility-nya berapa? Marginal utility itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena menambah konsumsi. Jadi nambah konsumsi barang dari 1 menjadi 2, ya, jadi nambah 1. Kalau di sini kan berarti dia nambah 1. Nambah konsumsi 1 itu ternyata bisa meningkatkan kepuasan sebesar 25. Nambah 1 lagi, itu ternyata bisa meningkatkan kepuasannya 20. Nambah 1 lagi, bisa meningkatkan tambahan kepuasannya 15. Nambah lagi, itu bisa menambah kepuasannya. Tetap nambah kepuasannya sebetulnya. Secara total kan kepuasannya tetap naik ya. Tetapi tambahannya yang terus menurun. Awalnya nambahnya 25, nambah lagi cuma 20, nambah lagi 15, nambah lagi 8. Terus ketika ditambah 1 lagi,
dia ternyata nggak nambah kepuasannya. Jadi 0. Tambah lagi, suruh beli lagi konsumennya, ternyata kepuasannya turun. Dari 98 jadi 88, itu menjadi, oh mohon maaf, ini harusnya min 10 ya. Tambah lagi 10, dia malah turun minus 25. Sehingga kurva utility itu bentuknya seperti ini kalau kepuasan konsumennya, bukan kurva indifferent-nya ya. Kurva total kepuasannya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada satu situasi di mana kalau kita nambah, ini kan nambah nih, sampai sini jumlah barangnya terus ditambah, tambah 1. Nah, tambah 1 terus. Kepuasannya naik, tapi tambahan kepuasannya itu terus menurun. Kira-kira gitu. Tetapi ada satu titik di mana kita, kalau seandainya konsumen itu terus kita paksa untuk konsumsi, akhirnya kepuasannya malah justru turun. Nah, gitu. Jadi kalau kira-kira kalau kami balik dari Layo gitu ya, lapar gitu kan, pengen makan bakso, mampir ke warung bakso, makan bakso pertama tuh rasanya enak bener, kepuasannya tuh betul-betul maksimal. Tapi ketika tambah mangkok kedua sudah agak kenyang, kepuasannya sudah agak berbeda dengan mangkok ketiga. Terus ada yang traktir, ayo nambah bakso ketiga, mangkok ketiga, itu sudah mual, kira-kira gitu. Jadi kepuasannya itu bentuknya seperti genta lonceng kayak gini. Nah, bagaimana mencapai maksimal utility? Model utility secara ordinal itu merupakan menyatakan bahwa kepuasan konsumen itu sebetulnya tidak dapat diukur dalam bentuk satuan apapun. Kenapa tidak bisa diukur? Karena kan kepuasan konsumen itu sebetulnya abstrak, puas atau tidak puas, gitu aja kan konsumennya jawab sangat puas. Nah, bagaimana kita tahu konsumennya puas atau tidak? Maka nanti akan ada keseimbangan kepuasan. Apa itu? Marginal rate of substitution antara barang X dan barang Y. Rumusnya adalah sigma Y, jumlah barang Y, selisih perubahan barang Y, dibagi dengan perubahan barang X sama dengan minus marginal utility barang X dibagi dengan marginal utility barang Y. Tetapi kepuasan maksimal ini, maksimisasi kepuasan ini dibatasi oleh garis anggaran. Dibatasi oleh garis anggaran atau dalam ekonomi mikro sering disebut dengan budget line. Kayak apa garis ini? Nah, ini tadi marginal rate of, kita bahas satu-satu dulu, marginal rate of substitution menunjukkan jumlah barang Y yang rela kita kurangi karena kita ingin nambah jumlah barang X. Itulah marginal rate of substitution. Jadi kita punya dua barang nih, di titik A kombinasinya 19, di titik B kombinasinya 26. Jadi nambah barang X1 berarti ngurangi barang X-nya 3. Nambah satu lagi, ngurangi barang Y-nya 2, sehingga dapatlah titik A, B, C, D, dan E. Nah, berapa marginal rate of substitution-nya? Itu adalah sigma dari minus sigma Y dibagi dengan sigma, delta Y dibagi dengan delta X. Ya, kenapa minus? Minus itu sebetulnya menunjukkan adanya situasi di mana kita nambah X, itu berarti kita harus ngurangi Y. Itu makna minusnya. Nah, ini tadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini kita menguranginya menjadi min 3, ke sini dia min 2, lalu min 1, dan min 1. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kepuasan itu akan dibatasi oleh garis anggaran. Ya, nah garis anggaran itu sebetulnya adalah jumlah barang yang bisa kita beli sesuai dengan pendapatan yang kita punya, kan anggaran sesuai yang kita anggarkan. Maka total anggaran itu adalah M, adalah harga. Jadi M itu jumlah yang kita beli itu kan harusnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan M. Jadi kalau uang saya 1 juta, saya nggak mungkin belanja lebih dari 1 juta. Maksimal saya belanjanya 1 juta. Makanya di sini tandanya lebih kecil sama dengan PX, harga barang X dikali jumlah barang X yang kita beli, ditambah PY, dikali dengan jumlah barang Y yang kita beli. Jika konsumen ingin menggunakan semua barang yang tersedia, maka tidak lagi pakai lebih kecil sama dengan, tapi langsung sama dengan, karena konsumen mau mengalokasikan
semuanya. Maka nanti dengan rumus substitusi kita akan tahu garis anggaran ini titik potong dengan, kan nanti kita bisa, ini kan titik potong dengan sumbu X ya, ini titik potong dengan sumbu Y. Maka kalau dia titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya ini 0. Maaf, kalau sumbu X berarti X-nya ini 0, nanti ketemunya M dibagi dengan PY, karena ini kan 0, berarti kalau dia 0, ininya yang 0. Tapi kalau seandainya titik potong dengan sumbu Y, maka Y-nya yang 0. Saya balik dulu ya, supaya enak. Ya, kalau titik potong dengan X, asumsinya, caranya adalah PX-nya asumsinya 0. 0 dikali QX berarti totalnya 0. 0, maka nanti dapatnya titik potongnya itu adalah QY, itu sama dengan titik potong dengan M-nya itu adalah M per PY. Inilah dapatnya. Kalau titik potong dengan X, kita balik. Yang 0 tuh yang ini, berarti ini 0, 0 kali 0, 0 kali PY 0, nanti sisanya yang ini. PX sama dengan M, maka nanti titik potong dengan Y itu adalah M dibagi dengan PX. Makanya dapat ini. Itu cara gambar garis anggarannya nanti. Nah, garis anggaran, pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2 atau berdampak pada naiknya jumlah Y dan X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Jadi kalau dia geser, ini kan lurus nih, ini sama yang ini kan lurus ya, sama ya, sudut kurvanya, maka biasanya kalau dia geser seperti ini itu disebabkan karena peningkatan anggaran, atau dengan kata lain disebabkan karena peningkatan pendapatan. Tapi kalau dia bentuknya seperti ini, awalnya barang X-nya ada di A1, kemudian barang A2-nya kemudian jadi ada di A2, tapi Y-nya tidak berubah, biasanya tambahan konsumsi barang X dari A1 ke A2 itu disebabkan oleh turunnya harga barang X. Jadi lebih banyak barang X yang bisa dikonsumsi, maka jadi dia naik dari A1 ke A2. Itulah yang menyebabkan kenapa dia terjadi peningkatan. Jadi peningkatan konsumsi itu bisa terjadi karena penurunan harga barangnya. Kalau yang berubah harga barang X gimana? Kalau yang berubah harga barang X awalnya seperti ini, maaf. Kalau yang berubah harga barang Y, jadi kalau harga barang Y turun, maka nanti kurvanya seperti ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia naik dari atas, dari sini ke sini. Kalau dia harga turun. Tapi kalau harga barang X-nya yang naik, maka kurvanya awalnya begini, dia jadi turun, jadi sedikit barang yang bisa dikonsumsi, jadi ke sini. Ini begini ya, harus nyambung. Nah, gitu. Justru dia turun, tapi kalau harganya turun, justru nanti konsumsi barangnya naik, kurvanya geser ke kanan. Tapi kalau harga barangnya turun, kalau harga barangnya naik, kurvanya geser ke kiri atau ke bawah. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah kepuasan konsumen? Tadi kan konsumen pinginnya kepuasan maksimal. Ya, kepuasan maksimal itu bisa terjadi ketika kurva indifference dan garis anggarannya itu bersinggungan. Ya, jadi itu syaratnya. IC sama dengan garis anggaran. Jadi nanti kepuasan maksimalnya tuh ada di sini. Pada saat dia bersinggungan. Ya, itu syarat garis anggaran. Kenapa tidak ambil di titik B? Toh di titik B sebetulnya anggarannya cukup kan ya? Ada nggak yang bisa bantu? Kenapa kita tidak ambil titik B sebagai titik maksimal? Ada yang bisa bantu? Emma, silakan Emma. Kenapa kita tidak ambil titik B sebagai garis maksimal? Silakan. Emma bisa bantu? Emma ada di kelas? Kak, lupa ininya Bu. Karena di garis anggaran ini Bu masih maksimalnya itu di di kurva indifferent yang titik C. Jadi masih ada
kepuasan untuk menaikkan jumlah yang kita beli. Seperti itu, Bu. Ya, betul ya. Jadi kenapa kita tidak ambil titik B? Titik B ini duitnya cukup, tapi kepuasan Tapi di titik kepuasannya B, belum optimal. kepuasan di titik B itu masih lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan di titik C. Kira-kira gitu. Kalau titik A jelas nggak bisa kita pilih karena anggarannya. Kenapa titik A tidak kita pilih? Karena Anggarannya, Bu, tidak kena sama budget lainnya. iya, karena anggarannya tidak cukup ya. Anggarannya tidak cukup. Kenapa kita tidak pilih Anggarannya. A? Karena titik Sehingga- A itu tidak berada di posisi garis anggaran, Bu. Maknanya apa kalau tidak berada di posisi garis anggaran? Berarti Apa maknanya? Artinya dananya antara lebih atau kurang. dananya lebih atau kurang kalau di titik A? Kalau di titik A Kurang, Bu. Kurang, oke. lebih. Kalau di titik A? Rasanya belum maksimum, Bu. Belum Iya. Kenapa kita nggak pilih? Lebih. Kita nggak pilih titik A karena di titik A ini anggarannya masih lebih. Kan Lebih. anggaran kita segini, kita cuma pakai segini kan berarti ya nggak? Sayang. Berarti tidak maksimal. Jadi nggak maksimal, kepuasannya juga jelas tidak maksimal, tapi kita tuh melakukan pemborosan anggaran karena anggarannya tuh ada di sini sebetulnya. Kalau titik D betul bahwa kepuasannya paling tinggi, tapi uang kita nggak cukup untuk mencapai titik D. Ya. Nah, ini adalah keseimbangan konsumen tadi. Jadi tadi kita sampaikan bahwa keseimbangan konsumen itu atau maksimal utility itu terjadi ketika kurva indifferent itu sama dengan garis anggaran. Maka situasinya adalah pada titik singgung antara kurva indifference dengan garis anggaran secara matematis itu slope kurva indifferent sama dengan slope garis anggaran. Slope kurva garis anggaran kan min PX dibagi min PY, maka marginal rate of substitution XY itu adalah sama dengan min PX dibagi PY atau minus MUX, marginal utility X, dibagi dengan marginal utility Y sama dengan min PX dibagi min PY, atau sering dinotasikan dengan lambda X dan lambda Y bagi lambda X. Jadi keseimbangan itu terjadi ketika PX per PY sama dengan MUX sama dengan MUY. Nah, lalu saya masuk dengan kurva permintaan. Kurva indifference yang kita pelajari di awal tadi itu bisa meng-create kurva demand. Jadi kalau selama ini kita memahami bahwa kurva demand itu turun begitu hadir begitu saja, slope-nya negatif seperti gambar yang ada di depan ini. Nah, kita akan coba turunkan garis kurva demand itu dari garis anggaran. Ya. Pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen tadi ketika kurva indifference-nya itu sama dengan garis anggaran ya. Jadi misalnya nih lihat dulu di sini, di garis anggaran yang pertama ini. Dia kan maksimal ini garis anggarannya A1, misalnya ini adalah kurva indifferent-nya C1. Kepuasannya ada di sini. Barang yang dikonsumsi, barang X yang dikonsumsi ada di sini. Ya, masuk ke garis kedua, ini adalah misalnya terjadi peningkatan pendapatannya naik, maka geser kurva indifference-nya dari IC1 ke IC2, ini IC2. Kemudian karena pendapatan naik, kan dia punya garis anggaran baru, maka maksimalnya ada di sini, geser ke atas. Tambah lagi, naik lagi pendapatannya, maka ini bertambah. Garis anggarannya dari A3 menjadi A2, kurva indifference-nya naik dari IC2 menjadi IC3. Kepuasan konsumennya juga naik di sini. Nah, titik-titik yang menghubungkan titik optimal, ya titik kombinasi optimal ini namanya ICC. ICC itu adalah income consumption curve. Income consumption curve atau
kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Pada berbagai tingkat pendapatan itu maksudnya pergeseran anggaran dari A1 ke A2, A3 itu kan 3 kali naik. Nah, kalau kita petakan hubungan antara I, ya, jadi merupakan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Misalnya tadi kan naik nih pendapatannya dari A1 dari I1 ke I2, I3. Nah, saya petakan di sini garis anggarannya. Maka dapatlah kita yang disebut dengan kurva Angel. Ini X1, X2, X3 sama di sini X1, X2, X3-nya. Maka inilah kurva Angel yang selama ini kita pahami itu. Jadi kurva Angel itu diturunkan dari kombinasi maksimal antara pertemuan kurva indifference dan kurva dan garis anggaran. Nah, kalau kurva Diemen gimana? Jadi kalau lihat ya, kalau Angel itu dia menghubungkan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Lalu ada lagi hubungan antara garis kurva indifferent dengan garis anggaran. Jadi tadi kurva Diemen itu terjadi, pergeseran Diemen terjadi karena perubahan harga, itu yang harus kita pahami. Jadi beda. Kalau kita bandingkan dengan kurva yang ini tadi, dia yang berubah pendapatan. Kalau dia yang berubah pendapatan, garis anggarannya itu betul-betul geser. Naik dari A1 ke A2 ke A3 ya, betul-betul dia geser simetris. Tapi kalau yang terjadi adalah perubahan harga. Yang terjadi adalah perubahan harga, apa dampaknya terhadap keseimbangan konsumen? Jadi tadi saya sampaikan kan di sini tadi di awal saya sampaikan nih kurva indifference itu bisa berubah karena ya di sini kan tadi saya sampaikan kurva indifference itu bisa berubah karena naiknya anggaran itu gambaran dari naiknya pendapatan, dan bisa juga berubah karena kalau dia naiknya pendapatan dia naiknya lurus, tapi kalau dia berubah karena penurunan hanya harga barang X, dia naiknya seperti ini, geser, tapi yang ininya tetap. Nah, perubahan yang ini yang awal ini akan menghasilkan kurva Angel. Perubahan yang ini nanti akan menghasilkan kurva Diemen. Maka tadi saya jelaskan di sini. Nah, ini tadi dia geser dari A1, A2, A3 itu berarti menghasilkan kurva Angel karena yang berubah adalah pendapatan. Nah, kalau yang berubah itu adalah harga, apa yang terjadi? Kalau yang berubah itu adalah harga. Ya, tadi saya sampaikan kalau harga salah satu yang berubah dan berubahnya dia jadi turun, maka awalnya kurvanya ada di A1, maksimalnya di sini. Awalnya kurvanya ada di A2, maksimalnya di sini. Awalnya saya ulang ya. Awalnya kurvanya ada di A1, maksimalnya di sini. Kemudian karena harganya turun, berarti konsumen bisa beli barang lebih banyak. Karena konsumen bisa beli barang lebih banyak, maka garis anggarannya geser dari A1 ke A2. Karena dia geser, kepuasannya juga naik ke sini. Harganya terus turun lagi. Harga turun lagi berarti tambah banyak lagi yang bisa dibeli, geser lagi ke A3 garis anggarannya. Maka kepuasannya naik menjadi IC, menjadi kurva indifference-nya menjadi IC3 dan kepuasannya ada di sini. Nah, titik-titik yang menghubungkan kepuasan maksimal yang terjadi karena perubahan harga, ya, titik-titik yang menghubungkan kepuasan maksimal yang ini 1, 2, 3 ini yang terjadi karena perubahan harga itu disebut dengan price consumption curve. Kalau yang awal tadi kan di sini namanya income consumption curve, jadi kurva konsumsi yang terjadi karena perubahan income. Ini adalah price consumption curve, jadi kurva konsumsi yang terjadi karena perubahan harga. Apa itu konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Kalau ini tadi saya ulang lagi, berbagai tingkat pendapatan. Kalau ini berbagai tingkat harga. Maka kalau kita petakan, awalnya harganya di sini PX1.
barang yang dikonsumsinya Q1. Turun harganya jadi PX2, yang konsumsinya Q2. Turun lagi jadi PX3, yang dikonsumsinya adalah Q3. Nah, kalau titik-titik ini kita temukan, kita tarik garis, maka inilah yang disebut dengan kurva demand. Jadi kalau selama ini kita memahami kurva demand itu sebagai kurva yang sudutnya negatif, jadi dia sudutnya negatif itu tidak serta-merta negatif, tapi ada alasan kenapa kurva demand itu sudutnya negatif. Oke, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya silakan langsung raise hand aja ya. Nggak usah nunggu saya selesai, potong aja langsung supaya nggak lupa. Sampai sini bisa Aja, Bu. Ya, silakan Pak. Kasih, Bu. Saya ralat dulu, Bu, yang pernyataan saya tadi. Saya kemarin ikut perkuliahan Ibu, tapi tidak mengikuti secara sempurna. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tertarik dengan pernyataan awal Ibu bahwa pasar itu bisa diciptakan dengan adanya konsumen tadi. Dan memang kita lihat ini diterapannya bahwa Alfamart, Indomaret itu kalau mau buka toko, mereka kan cari yang tempat yang ramai dan sebagainya. Dan yang saya tanyakan untuk terapan ke misalkan pupuk, kita mau usaha pupuk, karena saat ini kan pupuk ini kan yang punya BUMN ini kan selain dia mahal, sudah itu barangnya juga susah dan petani memang sangat membutuhkan. Itu bagaimana cara menghitung kebutuhan pupuk di suatu tempat, sehingga kita bisa memaksimalkan berapa sih yang kita butuhkan saat ini untuk yang kita jual, apa-apa saja unsurnya yang harus kita hitung. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya pertanyaannya agak jauh dari yang saya sampaikan ya Pak ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba sampaikan sejauh pemahaman yang bisa saya kemukakan. Pertama gini Pak, mungkin arahnya kalau kita sebetulnya kalau saya, kenapa kita tidak bisa mengandalkan pupuk dari BUMN itu? Pertama karena harganya mahal, kedua karena dia tidak tersedia setiap saat, ketiga karena dia anorganik. Nah, sebetulnya gitu kalau dalam pandangan saya, sehingga memang hampir semua kegiatan produksi pertanian itu orang-orang luar itu sekarang sudah mengarah ke green product. Maka ketika kita mau jual produk tetapi tidak green, itu nanti di pasar orang nggak mau. Walaupun kita semua belum aware juga sih dengan green product, tapi paling tidak kita sudah menuju ke sana. Nah, terkait dengan petani, pertama Pak, kalau kita ini dalam konteks kewirausahaan. Kalau dalam konteks kewirausahaan, kita harus tahu dulu petani sebetulnya pinginnya pupuk yang seperti apa. Tadi kita perlu juga lakukan survei tentang konsumen maunya apa. Jadi petani itu maunya pupuknya organik, oke, organik. Organik yang seperti apa? Yang cair, yang tablet, atau yang seperti apa. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Kemudian, bagaimana tingkat kesadaran petani terhadap penggunaan pupuk organik, itu juga perlu kita betul-betul harus kita petakan. Jangan sampai nanti ketika kita menghasilkan produk, tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi ternyata petaninya nggak mau gitu. Jadi menurut kita petaninya butuh, tapi ternyata petaninya nggak mau. Jadi pertama, Bapak harus hitung dulu petani itu kalau mau menggunakan pupuk organik dengan karakteristik seperti apa yang petani mau. Kedua, petani sebetulnya aware nggak sih dengan pupuk organik? Kira-kira gitu, Pak. Ketiga, pupuk organik ini penggunaannya bagaimana sih? Jangan-jangan petani masih jarang menggunakan pupuk organik karena penggunaannya sulit. Misalnya kalau pupuk perusahaan BUMN kan misalnya dari jauh sudah bisa langsung, dari satu titik sudah bisa langsung ditebar. Nah, itu hal-hal yang akan jadi pertimbangan ketika kita akan mengkombinasi penggunaan, menghasilkan produk pupuk sendiri dalam konteks apakah dia organik atau tidak. Nah, ketika petani sudah mau, kita sudah tahu petani maunya apa, ketika kita sudah tahu petani aware dan mau menggunakan, baru nanti kita petakan kebutuhan.
Tentu saja kebutuhan tadi berdasarkan berapa banyak petani yang bersedia, berapa luasannya, kemudian nanti kita hitung secara teknis kebutuhan pupuk untuk per hektarnya berapa, kayak gitu Pak. Jadi memang harus ada perhitungan teknis. Sebetulnya Bapak bisa kerjasama dengan perguruan tinggi kan, kalau kami itu ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2 yang bisa dilibatkan gitu untuk menghitung, misalnya nih mau tahu respon petani terhadap penggunaan pupuk organik, mau tahu bagaimana minat petani terhadap bentuk pupuk organik gitu ya, itu bisa diteliti, termasuk menghitung kebutuhan pupuk organik per hektar untuk menggantikan pupuk non organik yang dihasilkan oleh BUMN. Seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Ya, baik. Makasih, Bu. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Tadi ya, demand itu kalau selama ini kita memahami dia sudutnya negatif, tanpa tahu asal penurunannya dari mana, hari ini Bapak Ibu sudah saya sampaikan, oh ternyata kurva demand itu sudutnya negatif tuh nggak serta-merta negatif gitu loh, tapi ada dasarnya. Nah, ini ketika kita bicara perubahan harga ya, itu ada semacam istilah yang disebut dengan efek pendapatan dan efek substitusi. Tadi kan kita tahu bahwa kurva indifferent itu bisa berubah karena pendapatan dan karena harga. Ya. Kalau kurva indifferentnya berubah karena pendapatan, namanya efek pendapatan. Jadi, tetapi kalau dia yang berubah itu adalah harga, maka dia disebut efek substitusi. Ada di sini nih. Jadi efek substitusi itu terjadi bila mana terjadi kenaikan harga barang X yang akan menyebabkan naiknya permintaan barang X. Ini salah. Turun ya harusnya ya. Sebentar, saya koreksi dulu. Turunnya harga barang X, efek substitusi itu bila terjadi bila harga barang X turun, kita akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang Y dan sebagainya. Efek pendapatan adalah naiknya harga barang X yang berakibat pada penurunan relatif pendapatan konsumen. Jadi naiknya harga barang akan mengakibatkan, kalau harga barang naik, itu ada semacam sugesti bahwa rasanya pendapatan kita tuh turun, karena kan jumlah barang yang kita beli itu jadi lebih sedikit. Nah, kita akan lihat seperti apa sih efek itu. Misalnya ini tadi, terjadi peningkatan harga, terjadi penurunan harga barang X. Nah, ini barang X-nya, harga barang X-nya turun, maka kurvanya berubah dari A1 ke A2. Tetapi Y-nya tidak berubah. Nah, karena kurvanya geser dari A1 ke A2, tetapi kan kalau kurva, gimana ya, dia ini harusnya ada tahapan pergeserannya. Nah, kan gini ya, awalnya di sini. Terus dia awalnya di sini. Nah, pada saat kurvanya geser dari sini ke sini, itu kan sebetulnya terjadi perubahan kombinasi. Jadi ada efek substitusi dari X1 ke dari X1 ke X3, kemudian ada efek pendapatan dari X3 ke X2, dan ada efek total dari X1 ke X2. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang? Sekarang? Suaranya. Sekarang terdengar nggak, Pak? Agak kecil, Bu, suaranya, Bu. Kecil. Sekarang kecil juga ya? Ah, jelas ini, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Ulang ya. Oke. Nah, jadi pertama, dia kan terjadi penurunan harga. Penurunan harga itu akan menyebabkan kurva indifferentnya geser dari A1 ke A2. Awalnya kepuasannya ada di A, kemudian akhirnya nanti kepuasannya ada di B, karena dia geser.
Jadi kepuasan untuk beli barang itu meningkat menjadi B. Tetapi proses dari A menjadi B itu sebetulnya ada dua yang terjadi. Pertama, ketika terjadi peningkat, jadi ini ya, ketika terjadi penurunan, naiknya harga barang X akan berakibat pada penurunan relatif konsumsi. Maka ada efek substitusi, ada pergeseran awalnya dari X1 menjadi X3. Efek substitusi. Kemudian karena konsumen itu harga barang turun, berarti kan dia lebih banyak barang yang bisa dia beli, maka dia geser kurvanya atau kepuasannya dari X1 dari X2 ke X3. Gitu ya. Jadi dari ini X1 ke X3. Jadi awalnya X1 ke X3, kemudian karena lebih banyak barang yang bisa dibeli sehingga kepuasannya naik, maka ada efek pendapatan dari X3 ke X2. Total efeknya adalah X1 ke X2. Jadi kepuasannya naik dan dia berada di garis anggaran yang baru. Nah, segitiga ini kalau dalam ekonomi, ini kan ada, kalau saya gambar segitiga nih. Ini namanya segitiga Shlasky. Kalau nanti dalam ekonomi, kalau calon dokter nanti nggak tahu segitiga Shlasky. Nanti dicari ya. Shlasky. Segitiga Shlasky. Kemudian ada lagi barangnya barang inferior. Kalau barang inferior itu justru efek substitusinya lebih besar daripada daripada efek pendapatan. Kalau tadi kan dia seimbang nih efeknya X1 ke X3, X3 ke X2. Tetapi kalau barang inferior, ya kenaikan barang inferior itu adalah kenaikan pendapatan akan menurunkan jumlah barang X yang diminta. Kalau pendapatannya naik, maka ya jadi awalnya efek substitusinya dia geser dari ini X1 ke X3, kemudian karena dia barang inferior, dia merasa pendapatannya jauh turun, maka dia geser dari X3 ke X2, balik dari X3 ke X2 yang ini nanti dapat keseimbangan baru atau efek totalnya di sini. Jadi awalnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Kalau yang tadi kan dari sini ke sini, dari A ke C ke B-nya tuh ke sini. Jadi dia bentuk segitiga. Kalau ini dia balik ke sana. Itu namanya barang inferior. Ada lagi kalau barang given. Sifatnya menyerupai barang inferior. Sifat khususnya, jika harga barang inferior turun, jumlah permintaan juga akan turun. Jadi efek total substitusinya adalah X1 ya, X1 ke sini dulu ke X3, tetapi karena dia sangat given, justru nanti efek pendapatannya tuh dari sini ke sini turun. Jadi dari sini ke sini, terus dari X2 ini salahnya. Nah, harusnya dari X1 ke X3. Jadi dari sini ke sini, X2 ke X3. Turunnya banyak banget. Nanti efek totalnya adalah X1 dan X2. Jadi ini cara gambarnya. Ini salah gambarnya kayaknya. Ya, nariknya dari sini. Ya, kalau barang given. Nah, menurunkan kurva permintaan model hukum kurva indifference. Nah, sekarang kita coba menurunkan kurva permintaan, tetapi kan kalau dalam ekonomi itu ada barang normal, ada barang superior, ada barang inferior. Itu bentuk kurva permintaannya kayak apa sih? Ya, seperti kurva kalau yang di bawah ini untuk barang normal, artinya kalau harganya turun, permintaannya naik, harganya naik, permintaannya turun, ya kira-kira gitu. Nah, tetapi di dalam ekonomi itu ada barang inferior. Kalau barang inferior nanti kurvanya sudutnya negatif dia. Nah, ini ya, barang inferior itu berlaku hukum permintaan, tetapi efeknya negatif. Barang inferior mirip dengan barang given. Kurva demand-nya positif.
Kenapa? Karena pada saat terjadi penurunan harga, kan barang inferior itu kalau harganya turun, maka permintaannya naik. Harganya turun, permintaannya turun. Nah ini. Jadi ketika terjadi peningkatan penurunan harga, permintaannya justru bukan naik, tapi justru permintaannya turun, harga barang inferior. Sehingga kurva demand-nya itu justru sudutnya positif. Nah, ini kan bertentangan dengan kurva permintaan secara umum. Jadi kurva hukum permintaan secara umum itu untuk barang normal mengatakan bahwa kalau harga naik, maka permintaan turun. Kalau harga turun, maka permintaan naik. Tapi beda dengan barang inferior. Kalau barang inferior, kalau harga naik, permintaan naik. Kalau harga turun, permintaannya turun. Jadi kalau yang ini misalnya harganya turun sebetulnya, tapi permintaan barang inferiornya malah turun, bukan naik. Kalau naik kan di sebelah sini kurvanya. Jadi kalau yang lain kan, kalau harga turun, permintaan barangnya naik. Jadi geser kurvanya ke kanan. Tapi kalau barang inferior, dia ketika harga turun, permintaan barangnya justru turun ke kiri. Kurva demand-nya jadi positif untuk barang given atau barang inferior. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan saya hari ini. Bu. Ya, silakan Ya, Pak. Bu. Untuk ngitung inflasi pakai yang mana ini, Bu? Pak nih, Pak, kita inflasi. Jadi inflasi itu dibahas sama Pak Andi, karena Pak Andi nanti yang akan masuk ekonomi makro. Jadi saya masuk ekonomi mikro. Kemudian yang akan saya bahas itu lebih banyak tentang rumah tangga, kalau inflasi, pengangguran, kemiskinan, itu semua adalah variabel-variabel yang akan dibahas dalam ekonomi makro, kira-kira gitu, Pak. Tapi kalau Bapak mau menghitung inflasi itu banyak sebetulnya rumus-rumus yang mengenai cara menghitung inflasi, Pak ya. Jadi kan inflasi itu sebetulnya kenaikan harga, jadi tinggal mencari selisih harga sekarang dengan harga yang lalu dibagi dengan harga yang lalu kali 100%, itulah inflasi. Itu inflasi, Pak. Jadi inflasi itu kan perubahan harga, kenaikan harga. Jadi cara yang paling mudah menghitung inflasi itu adalah harga sekarang dikurang harga yang lalu, kemudian atau harga tahun dasar kalau kita sebut dalam ekonomi makro dibagi dengan harga tahun dasar kali 100. Itulah inflasi. Seperti itu. Ya, baik. Silakan Malah. Izin Bu bertanya, untuk barang given sama inferior tadi Bu, kan kondisionalnya kalau harga turun permintaan turun. Kalau kita analogikan contohnya di kehidupan sehari-hari seperti apa Bu? Misalnya dari contoh barang apa gitu, dengan kondisi harga turun tapi permintaan juga malah ikut turun seperti itu Bu. Saya berpikirnya untuk barang-barang yang substitusi gitu ya, misalnya nih, kalau penduduk di desa, kalau harga beras turun, mereka akan konsumsi beras, mengurangi konsumsi ubi kayu, sehingga ubi kayu itu nantinya adalah barang inferior, seperti itu. Ya. Artinya untuk barang given dan superior ini akan diikuti dengan kegiatan substitusi tadi. Ya, dengan mempertimbangkan barang substitusinya. Jadi barang inferior. Jadi kondisi di mana kalau dia harganya naik, justru demand-nya naik, tapi harganya turun, demand-nya turun itu akan berkaitan dengan akan pertimbangan juga barang substitusinya. Jadi kalau di riset Pak Rozi yang ada mahasiswa S3 yang riset tentang kelapa sawit, minyak kelapa sawit tapi yang dari kelapa itu menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit kelapa itu dugaannya sudah mengarah ke barang inferior, dikaitkan dengan minyak kelapa sawit dikaitkan dengan minyak kelapa sawit, bukan minyak goreng kelapa. Jadi minyak goreng kelapa itu sekarang jadi barang inferior. Karena kita gunakan sebagai minyak goreng ya, tapi kalau udah di VCO jadi barang normal lagi kayaknya. Kalau dia sudah jadi VCO. Artinya siapa pengguna produk tersebut ya Bu ya akan menjadikan itu barangnya seperti apa kondisinya Bu ya? Apakah superior atau substitusi tadi Bu ya? Ya, karena kan pembahasan kita ada di level rumah tangga. Oh iya, siap. Ada lagi? Terima kasih Ibu. Emma mau tanya? Lia? Sedikit Bu, berkaitan dengan
pertanyaan Mbak Mala tadi, kalau barang inferior dan barang given itu kan berdasarkan contoh tadi itu efek dari substitusi ya Bu ya. Kalau kita lihat dari efek pendapatannya Bu, kalau misalnya pendapatan kita lebih besar atau naik, maka itu juga akan menimbulkan ada yang namanya barang inferior dan barang given juga ya Bu ya sebenarnya. Cuman efeknya saja yang berbeda gitu ya Bu. Iya. Apakah benar nggak seperti itu Bu pemahamannya? Satu barang, jadi perubahan harga itu bisa mengakibatkan dua efek, baik untuk barang normal, barang inferior maupun barang given. Efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, tinggal bedanya kalau dia barang normal, efeknya positif, gitu. Tapi kalau barang given, total efeknya tuh justru negatif karena dia kan titik optimalnya itu gesernya ke kiri. Tapi kalau dia barang normal itu titik optimal totalnya tuh nanti ada di kanan. Kira-kira gitu. Baik, makasih Bu Desi. Sama-sama. Baik, ada lagi yang mau tanya, Emma atau Mary? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Bu Desi, Ya, silakan Pak. Bu. Untuk perkuliahan selanjutnya, Bu, mungkin kami minta kalau kita bisa sepakat, Ibu bisa sempat di hari-hari seperti ini, Bu, atau jam 4 ke atas. Karena seperti yang kemarin, yang pada awal kita pertemuan, saya sebenarnya pada saat itu ikut, tapi karena saya dalam keadaan bekerja, jadi saya kemarin mohon maaf, akhirnya saya tinggalkan karena ada tamu saya dari luar kota, sehingga saya nemui mereka dulu. Jadi untuk ke depan, kalau bisa perkuliahan ini di atas jam 4 atau di hari Sabtu seperti ini, Bu. Baik. Kita coba ya, Pak. Mungkin untuk minggu depan kita coba. Saya serba salah juga sebetulnya. Karena sekarang tuh kan tugas di Indralaya. Di Indralaya itu kan kami baru pulang jam 4. Jadi jam 4 itu kan saya lagi di jalan, Pak, gitu loh. Nah, jadi saya agak bingung juga. Nanti kita coba ya, Pak, gitu. Saya Sabtu tuh juga sebetulnya selama ini setelah hampir 2 tahun pandemi kan kami nggak pernah aktivitas hari Sabtu gitu kan, tapi ya sudahlah, sekarang ini mungkin karena sudah saya betul-betul selama ini saya betul-betul menghindarkan mengerjakan ngajar dan sebagainya itu hari Sabtu gitu, karena pikir untuk anak-anak, untuk keluarga. Tapi ya sudah, nanti kita lihat, semoga nanti minggu depan apa kita tetap masuk hari Sabtu jam 10, nanti saya kabari Emma gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk jam 4 itu saya agak bingung juga gitu, karena jam 4 itu saya baru pulang dari Indralaya dan biasanya sampai sini tuh jam 5, jam 5:15, setengah 6 kalau sekarang tuh kadang-kadang gitu, karena macet kalau udah sore. Nanti saya kabari, saya usahakan untuk tetap bisa mengajar hari Sabtu jam 10, mungkin sementara itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan, karena kalau di atas jam 4 saya tuh betul-betul tidak bisa. Kecuali kalau jam 2, jam 1 tuh bisa, jam 10. Baik, Pak. Terima kasih. Bu. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.